Shalom. Ada berkat dan oleh-oleh dari Israel karena kami baru pulang dari Israel. Saudara, ketika orang lain berkata Israel sangat berbahaya. Bahkan ketika kami pergi, beberapa orang berkata kalian sudah tidak sayang nyawa. Apakah kalian mau bunuh diri pergi ke Israel? Tapi saya mau berkata penjagaan Tuhan sempurna. Kami 350 orang pulang dengan damai. Pulang dengan shalom. Dan semuanya sangat-sangat diberkati. Saudara, hari ini saya mau bacakan sebuah oleh-oleh saudara ya dari sana. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah memerintah sebagai hakim. Dan dia memanggil Barak lalu berkata, bukankah Tuhan memerintahkan majulah dan membawa 10.000 Bani Naftali dan Sebulon dengan engkau, dan aku akan menyerahkan musuhmu kepadamu. Jawab Barak kepada Deborah, kalau engkau turut maju, aku maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan perempuan. Saudara, hari itu Deborah memanggil Barak. Dan dia harus menghadapi musuhnya. Saudara, dia cuma punya 10.000. Sedangkan musuhnya 200.000. Saudara, dia tidak punya alat. Dia mungkin punya beberapa pedang. Dia mungkin punya ali-alian. Tapi Alkitab mencatat musuhnya punya kereta besi. Musuhnya punya alat-alat yang modern. Dan dia berkata, saya gak berani. Tidak mungkin. Jumlahnya sangat berbeda. Karena itu dia berkata, saya gak mau kalau maju sendirian. Saya maunya maju kalau kamu juga maju. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang ada begitu banyak orang yang tidak berani menghadapi sendiri. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Ketika seseorang menghadapi masalah, mereka lari kepada hamba Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo pergi nak, berjalan bersama aku. Maka mereka tidak mau dan mereka berkata, saya mau sama-sama. Saya mau tetap di sini. Saya mau tetap di Indonesia. Saya mau tetap dalam keadaan saya. Saya tidak mau move. Saya tidak mau menghadapi masalah saya. Saya tidak mau menghadapi tantangan. Tapi kedewasaan, kemuliaan Tuhan seringkali harus kita hadapi sendiri. Ada sebuah masa di mana setiap orang dipanggil untuk menghadapi peperanganmu. Untuk face to face dengan musuhmu seorang diri. Maka kemuliaan Tuhan akan dicurahkan dan diberikan kepadamu. Tapi ketika engkau berkata, no, aku harus bersama-sama. Maka saudara mungkin bisa lolos. Tapi kemuliaan itu tidak menjadi bagianmu. Kemuliaan itu menjadi bagian orang lain. Saudara, hari itu saya melihat ada banyak sekali masa, momen di mana Roh Kudus berkata, jalan dengan aku. Jalan dengan aku. Hari itu saya, saudara, harus menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan kami. Mereka berkata bahwa pelayanan kami membahayakan. Mereka berkata bahwa pelayanan kami itu menyebabkan banyak orang bertobat dan pindah agama. Mereka berkata bahwa pelayanan kami membuat orang-orang itu, saudara, menjadi nyanyi haleluya. Padahal mereka dari agama lain. Saudara, dan mereka mendatangi saya. Saudara, dengan 4 orang. 2 bawa pisau. 2 bawa celurit, saudara. Dan 1 bawa pistol. Saudara, 4 orang ini mendatangi rumah saya. Dan hari itu orang berkata, jangan keluar, jangan keluar. Ya, karena mereka datang marah-marah. Mereka sudah jelas bawa pisau diangkat-angkat, saudara. Mereka bawa celurit, bahkan mereka bawa pistol. Tapi saya berkata, biar bagaimanapun, ada masa, ada momen di mana kita suka tidak suka harus menghadapinya sendiri. Saya berkata tidak mungkin. Saya memanggil orang, memanggil tentara. Maka ini akan panjang dan mungkin bahkan akan menyebabkan pertumpahan darah. Saya berkata biarkan saya menghadapinya sendiri bersama Tuhan.
Saya bukan konyol, saya bukan orang yang pemberani. Tapi saya tahu bersama Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Saudara, kata lebih dari pemenang, itu yang pertama saudara. Seperti kalau Holyfield ya, saudara bertinju, saudara, dan dia menang. Dia dapat 1 juta US dollar. Dan kemudian saudara dia istirahat atau masuk rumah sakit buat menjahit hidungnya, pipinya, dan uangnya diberikan kepada istrinya. Maka istrinya adalah lebih dari pemenang. Istrinya shopping, menikmati 1 juta US dollar. Yang menderita adalah Holyfield. Saudara, itu adalah gambaran Yesus sudah tanggung buat kita. Yesus yang di depan menghadapi semua musuh-musuh kita. Dan kita adalah mempelai wanitanya yang menikmati, saudara. Kita menikmati kasihnya, kita menikmati perlindungan, kita menikmati berkatnya. Saudara, itulah lebih dari pemenang. Saudara, dan hari itu saya berkata, saya tahu Yesus di depan saya. Saya tahu Yesus yang bertempur buat saya. Saudara, dan ketika saya menghadapi mereka, tiba-tiba Roh Kudus mulai bicara. Roh Kudus berkata, ajak saja berdoa. Saya bilang, Pak, adik-adik, sebelum kita bicara, sebelum kita melakukan apapun, boleh enggak kita berdoa dulu? Bolehkah? Ayo kita berdoa dulu. Saudara, dan mereka bilang, silakan, ayo berdoa. Dan saya bilang, Dek, ini yang Tuhan katakan. Saya bilang kepada satu adik, kata Tuhan, kamu sudah bunuh 4 orang, tapi Tuhan tetap mengampuni dan menunggumu. Saudara, saya mulai berkata kepada yang satu, Tuhan bilang kau pernah masuk gereja. Saudara, dan singkat cerita 4-4-nya nangis. Saudara, mereka dilawat Tuhan. Mereka bahkan menyerahkan semua senjatanya ke saya. Tapi saya bilang gak usah bawa pulang. Karena saya tidak mau memakai atau menerima senjata-senjata yang sudah pernah berlumuran darah. Dan saudara, singkat cerita mereka hari itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, yang harusnya menjadi waktu yang mengerikan, menjadi waktu sukacita, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, di mana mereka melihat Yesus. Ada kemuliaan Tuhan ketika kita berani menghadapi. Saya tidak tahu masalah saudara. Saya tahu banyak orang hari-hari ini sedang menghadapi masalah resesi. Sepertinya tidak mungkin. Saya mau berkata selalu ada mujizat. Saudara punya Bapa yang sangat kaya, yaitu Yesus Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah berutang. Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan saudara. Hari itu di titik terendah, ketika saya tidak punya apapun, Tuhan berkata buka rumah singgah. Saudara, hari itu saya tidak bekerja. Hari itu bahkan kami masih mencicil rumah. Untuk bayar listrik saja 50.000 kami tidak sanggup. Tapi di saat seperti itu Yesus berkata, ya pergi buka rumahmu untuk rumah singgah. Saudara, dan saya bilang bagaimana saya memberi makan. Dan Tuhan bilang pergi ke pasar jam 4 pagi. Dan minta kepada mereka barang-barang yang dibuang. Saudara, saya pergi ke pasar jam 4 pagi. Saya minta ke tukang daging tulang-tulang. Dan saya dapat 1 karung. Saudara, tulang sapi. Saudara, ke ayam saya dapat ceker. Saya dapat macam-macam saudara. Saya pergi ke tukang sayur. Saya dapat sayur-sayur yang setengah busuk. Singkat cerita, sejak hari itu saya memberi makan setiap hari ratusan orang. Dan sampai hari ini saya memberi ribuan orang makan setiap hari. Saya melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib setiap hari. Saya melihat berkat Tuhan dicurahkan setiap hari. Saya bahkan tidak tahu orang itu dengar dari mana. Ada yang mengirim sosis, ada yang mengirim ayam, ada yang mengirim telur. Sampai hari ini. Saudara, dan ini tidak terjadi 1-2 hari, 30 tahun Tuhan setia. 30 tahun saudara. Jadi kalau saudara berkata resesi ini mungkin 2-3 tahun. Wow, sangat pendek. Karena Tuhan sudah membuktikan dalam hidup saya 30 tahun dia setia. Dan Tuhan sudah membuktikan buat bangsa Israel lebih dari 80 tahun.
Dia memelihara orang Israel di padang gurun. Sekali lagi, hadapi peperanganmu bersama Tuhan dan kemuliaan menjadi bagianmu. Tuhan Yesus memberkati.